Oke, pelayanan ramah, penjemputan tepat waktu. Lalu unit bersih dan baru. Oke, ramah, tepat waktu, unit baru, bersih. Oke, 4 ya. Berarti itu adalah ini. Terus apa kelebihan Anda selain daripada produk? Harga. Oke, boleh. Harga. Terus itu aja. Oke ya, tadi saya tulis ramah, tepat waktu, terus unit baru, terus bersih, harga bersaing, terus sudah ya. Nah, jika Anda menjawab ini semua, nah ini yang dinamakan add value, nilai tambah. Jadi customer itu membeli sebenarnya bukan hanya produknya. Ini tadi produknya apa? Paket wisata dan paket perjalanan dinas, ya. Tapi alasan memilih kepada kepada bisnis ini adalah karena ramah, tepat waktu, unit baru, bersih, dan harganya yang bersaing. Saya mau kasih info bahwasanya paling tidak kalau bicara value itu ada 5P, yakni kelebihan daripada P. Yang pertama adalah produk. Jadi produknya bagus, berkualitas. Ya, katakanlah paket wisata ke Bromo. Paket wisata ke Bromo itu tidak hanya sekedar diantar ke Bromo, tapi ada tour guide-nya, unitnya bersih, unitnya baru. Nah, ini produk berkualitas. Kemudian yang kedua itu adalah price. Beri harga terbaik. Harga terbaik tidak selalu murah, ya. Tapi harga dengan layanannya itu dianggap murah. Itu kata kuncinya. Jadi belum tentu harga murah itu dianggap murah. Jadi kalau kita harganya memang murah, tapi kualitas pelayanannya memang jelek, berarti dianggap mahal. Malah seperti itu. Maka kata kuncinya harga itu adalah harusnya worth it, gitu ya. Dianggap layak atau bahkan dianggap murah. Wih, pelayanannya seperti itu, produknya yang seperti itu, harganya segini aja. Wih, ini sangat layak, sangat murah, misalnya gitu ya. Yang P yang ketiga adalah place, tempat. Itu juga jadi yang namanya nilai tambah. Jadi tempatnya nggak jorok, tempatnya bersih, lokasinya strategis, di pinggir jalan, ya. Terus mudah dijangkau, review GMB-nya banyak. Nah, itu seperti itu. Ya, halaman pertama Google itu juga tempat sebenarnya. Jadi tempat itu online dan offline. Itu seperti itu. P yang keempat adalah promotion. Jadi promonya banyak, itu juga nilai tambah. Beli gamis tapi gratis hijab, promo, kayak gitu. Terus beli gamis nanti misalkan beli satu gratis satu, misalkan promo. Dan yang terakhir adalah people. Orang-orangnya itu pelayanannya memang bagus, orangnya ramah dan sebagainya. Sehingga paling tidak add value itu ada 5P itu tadi. 5P ini harus melekat ke dalam usaha Anda. Jadi digali apa ya usaha saya yang bisa kita lekatkan sebagai nilai tambah. Sama-sama jualan makanan ayam, tapi yang satunya itu tempatnya lebih bersih, satunya itu tempatnya itu jorok. Kira-kira harganya sama nih. Kita beli kemana? Tempatnya yang bersih, sudah sangat mudah kan? Ya. Produknya sama-sama ayam, harganya sama-sama murah, tempatnya sama-sama bersih. Yang satunya, ya,
karyawannya itu atau pramusajinya itu cantik-cantik misalkan, gitu ya, masih muda-muda, ramah-ramah, sopan-sopan. Yang satunya nggak pernah senyum, cemberut, ya, walaupun produknya bagus, rasanya enak, harganya sama, tempatnya bersih. Kira-kira kita pilih yang mana? Nah, yang lebih muda, yang ramah, yang sopan, yang gitu ya. Jadi 5P itu menjadi nilai tambah. Kalau bisa kita pilih 531-nya. Buat nilai tambah kita itu ada 5 keunggulan. Pilih 3 yang ter dan 1 yang satu-satunya. Nah, ini kata kuncinya kalau nilai tambah. Terlengkap, terbesar, terpercaya, 3 ter. Satu-satunya wedding organizer yang menjamin praktek one MOA, one B, one service. Jadi tidak akan kecewa misalnya itu. Nah, itu satu-satunya. Satu-satunya. Misalkan apa? Nah, ini coba temukan. Satu-satunya travel perjalanan wisata yang Anda tidak puas uang kembali. Boleh, tidak apa-apa. Saking yakinnya dengan produk, ya. Bahkan akhirnya mau bohong tuh nggak bisa, karena bohong nanti merampas yang namanya kenangan wisatanya, kebahagiaannya. Misalnya saking beraninya akhirnya bisa jadi satu-satunya. Nah, ini gitu ya. Value. Dapat sesuatu sini. Saya mungkin tanya, mungkin buat bisnisnya, silakan. Jadi poin yang keempat di sini, jangan hanya berhenti pada saya jualan apa. Karena jualan dagang tidak sama dengan bisnis. Semua boleh jualan ayam, betul ya. Tapi kalau misalkan McD, nah kan gitu ya gini. McD itu nilai tambahnya bukan hanya produknya, kan gitu ya. Akhirnya di McD itu, ya kenapa kok McD itu ibaratnya sama-sama jualan ayam tepung, tapi McD bisa jual harga lebih mahal. Karena apa? Ada value-nya. Tepatnya dikasih yang namanya mainan anak-anak. Nah, berarti value bahwa McD itu bukan hanya tempat makan, tapi McD itu adalah tempat apa? Bukan hanya tempat bermain. McD itu adalah protesnya anak kecil katanya gitu. Jadi anak kecil itu kalau kita keluarga itu Senin sampai dengan Sabtu kita itu kerja, nah, anak kecil itu nuntut waktu keluarga, family time gitu ya. Dan family time-nya itu ya pengennya kan anak kecil tahunya main. Dan kita tahunya ya udah main sambil sambil makan sambil ya family time gitu ya. Nah, McD membidiknya adalah keluarga, itu seperti itu. Nah, karena dapat value, akhirnya restorannya tidak hanya jualan ayam, tapi juga dikasih tempat main, bahkan tidak hanya dikasih tempat main, kadang beli makanan juga ada mainannya. Nah, itu gitu, itu kan value juga sebenarnya. Nah, itu ya. Ya, Anda temukan 5P ini, 5P. Produk apa, kita harus lebih unggul secara produk, harus lebih unggul secara price, place, promotion, dan people. Rumuskan 5 keunggulan kita, 3 yang dan satu-satunya yang ada di bisnis kita, tidak ada di kompetitor. Nah, itu. Dapat poinnya di sini? Iya, ada. Ya. Kenapa konsumen harus memilih produk? Itu berarti seputarnya adalah produk, Mas ya.
Jadi kan kita punya produk. Produknya adalah jasa apa kamu? Jasa sosial media. Jasa sosial media. Kenapa konsumen memilih produk Anda? Kenapa? Jadi kebutuhan apa gitu ya, yang sekiranya selesai dengan produk kamu? Oh, karena konsumen pasti memilih produk saya itu karena jasa sosial medianya bisa custom design misalnya gitu, bisa apa kan gitu ya. Nah, kelebihan Anda selain produk, lah ini coba munculkan ini. Nah, bisa jadi ada faktor yang kelewat selain di sini. Tapi kalau misalkan sama, ya berarti nggak perlu dijawab. Tapi kalau misalkan ada kelebihan sih, kelebihan kita selain daripada produk, yakni harga, terus place, promotion, people, atau yang lainnya, itu juga bisa disampaikan. Coba yuk, apa yuk, produkmu yuk. Apa produk yang Anda jual? Produk yang Anda jual ada roti bun, bakery, roti donat, roti tawar, sama roti bun. Oke, produknya adalah seputar roti. Kenapa konsumen harus memilih roti-roti tadi? Karena produknya lengkap dengan beberapa varian. Oke, rasanya banyak. Oke, masih seputar produk kan? Oke, lanjut. Apa lagi? Selain rasanya. Jadi dari segi produknya, kenapa harus memilih roti-roti tadi? Masih seputar produk maksudnya. Kenapa? Karena mungkin harganya juga ekonomis. Harga ekonomis. Rasanya enak nggak yuk? Enak. Menurut kamu apa menurut konsumen? Nah, kan ini benar. Ya, kenapa konsumen? Jadi kalau bicara kenapa konsumen, yang ditanyai jangan ownernya. Yang ditanyai itu adalah konsumennya. Jadi ketika misalkan kita itu tester ke konsumen, itu maka konsumennya yang ditanyai. Gimana mas rasanya rotinya? Enak gitu ya. Padahal orangnya suruh bayar. Ya kan? Tapi kan dia secara sukarela memang rasanya enak gitu ya. Terus habis itu misalkan kenapa konsumen harus memilih produk? Karena roti bunnya yang roti Nuruto itu ukurannya lebih besar misalkan gitu ya. Sehingga lebih kenyang. Yang lainnya ukurannya kecil-kecil. Itu masih seputar produk. Dan itu menjadi alasan konsumen memilih produk Anda. Terus kenapa lagi? Karena ini nggak cepat basi misalnya gitu. Rata-rata 2 hari sudah nggak enak. Ya ini masih bisa tahan lah 3 hari, gitu ya. Nah itu kan masih seputar produk. Ini salah satunya juga menjawab yang punya saya. Lah baru kita berbicara kelebihan Anda selain daripada produk, maka sebutkan price, place, promotion, dan people. Jadi produk itu unsurnya banyak. Rasanya, ukurannya, ya, bentuknya. Ini masih seputar produk, ya. Variasinya, ya kan? Terus apa lagi? Kemasan produknya, kan gitu ya. Masih seputar produk. Kenapa konsumen itu masih memilih produk Anda? Rasanya nggak begitu, tapi ketika kemasannya itu mantes sih, cocok gaya hadiah, lah, misalnya gitu, masih seputar produk. Bicara selain produk baru bicara 5P yang lain. Itu maksudnya ya. Oh ada konsultasinya kan masih produk jasa. Ada konsultasi 24 jam. Ada apa gitu. Masih seputar itu, seputar produk layanan. Karena produk layanan kan limit-limit dengan people kan maksudnya gitu. Tapi kalau bicara people itu lebih spesifik lagi, lebih kepada orangnya. Jadi gitu ya. Kalau secara produk, memang jasa itu kan tidak punya produk, punyanya adalah jasa, makanya agak rancu kan ya, begitu. Yang lain, misalkan Ibu siapa tadi? Ibu Novi. Ibu Novi, produknya apa Bu? Nanti tahun ini. Oke, kalau nantinya bukan tahun ini kita bisa bikin BRM untuk tahun depan. Tapi kita fokus kepada BRM ini untuk tahun ini dulu. Nah, visinya udah tercantum, tapi nanti yang kita garap adalah goal tahun ini.
Nah ini goal tahun ini. Maka seluruh kotak BRM ini nanti adalah fokusnya pada 1 tahun. Nanti kalau misalkan beda tahun, kita nanti ganti BRM-nya. Atau belum 1 tahun goalnya sudah tercapai, kita buat BRM lagi. Berarti goalnya kurang besar. Karena sebelum 1 tahun sudah tercapai. Begitu ya, Bu ya. Jadi jilbab apa tadi? Dress. Apa ya? Gamis. Oh tadi. Oke. Terus kenapa konsumen harus memilih produk Anda? Oke, desain, modis, up to date, bahannya, nah, ini masih produk, ya masih melukat ke produk. Oke, terus jahitannya rapi masih produk. Oke, terus ukuran bisa custom. Lalu apa kelebihan Anda selain daripada produk? Pelayanan ramah people loh. Ownernya baik masih betul, gitu ya. Dia itu menurut owner atau menurut konsumen? Oh, testimoni berarti kan harus sudut pandangnya konsumen. Lah maka tugasnya adalah pastikan produknya market fit. Jadi biasanya kesalahannya di sini. Kita itu terlalu idealis dengan produk kita. Produkku nomor 1, Pak. Gitu ya. Menurut siapa? Suami saya. Iya. Nah ini nggak bisa market fit. Yang harus kita tanyai adalah marketnya. Maka kita harus punya yang namanya respon pelanggan. Nah ini. Nah ini. Jadi paling tidak kita itu bisa memetakan market fit itu seperti ini. Kolom yang atas itu adalah produk. Kalau produknya yang di bawah berarti tidak menarik. Kalau produknya yang di atas berarti produknya menarik, bagus. Kolom yang di bawah ini adalah suara konsumen. Nah, suara konsumen semakin ke sana ini mendengar suara konsumen. Semakin ke sini, suara konsumen nggak didengar. Lah, ada 4 matrik di dalam produk market fit. Enggak kelihatan. Nah, ada 4 matrik di dalam produk market fit. Matrik yang pertama itu produknya nggak menarik, suara konsumen nggak didengar. Ini namanya produk yang menipu diri sendiri. Jadi, produknya jelek, ya membuat produk ganggu konsumen. Elek bisa produknya. Nah, gitu ya. Cara packaging, rasa, apa semuanya jelek. Menipu diri sendiri. Kita kalau masuk dalam zona ini namanya zona menipu diri sendiri. Yang kedua, produknya tidak menarik, ya, tapi kita mendengar suara konsumen. Ya, oh lagi viral apa ini? Apa orang lagi butuh apa? Masker, terus gak apa-apa. Pokoknya butuh kan? Tak gaya masker, walaupun maskernya ale-alean. Misalnya gitu, 2.000, 3.000 kan gitu ya. Nah ini namanya produk viral atau tren. Ya sedang tren aja. Nah ini cuman fokus ini fokus pendapatan. Pokoknya cuan lah ya, masih 2.000 berapa kan gitu. Fokusnya pendapatan. Ya gitu. Nah yang ketiga, produknya bagus, gitu ya. Tapi dia tidak mendengar suara konsumen. Ya, jadi ada makanan itu, makanannya itu enak, gitu ya. Nah, tapi dia tidak mendengar suara konsumen. Konsumen itu nggak hanya butuh enak, Pak. Dia butuh murah bisa aja. Akhirnya enak, harganya mahal sekali. Ini namanya zona egois. Nah, jadi atau kita istilahnya bahasanya apa? Cerita yang memukau. Nah, misal saya bikin produk, ya. Ini bahan-bahannya nomor 1 impor. Kemudian ini nanti cocok buat orang diet. Ya, ini tidak ada karbonnya, semuanya dari sayuran, kemudian proteinnya tinggi dan sebagainya. Apik kan produknya. Tapi harganya 1 porsinya misalkan. Nah, itu ya. Nah, itu sudah wah, ini mending
Gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Akhirnya kan gitu. Karena apa? Ceritanya menarik, tapi suara konsumen nggak didengar. Yo pengen diet tapi yo kurang, diet sih menyiksa kan gitu ya. Nah itu cerita yang menarik. Maka produk market fit itu letaknya di sini. Produknya menarik, suara konsumen juga didengar. Ini namanya produk market fit. Paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan sampai kita menganggap produk kita itu bagus, tapi ternyata yang didengar hanya keinginan ownernya. Itu egois, cerita cuma yang mengukau saja, suara konsumen tidak didengar. Atau produk kita nggak bagus, suara konsumen juga nggak didengar, itu malah parah. Produk kita nggak bagus, tapi kita mendengarkan suara konsumen, nggak apa-apa, fokus pendapatan. Tapi ya lambat laun juga nggak bisa. Maka kita harus masuk ke ini, produk market fit. Produknya bagus, suara konsumen juga harus didengar. Pastikan produknya market fit ya. Nah ini PR-nya. Nanti tes dia. Siapa sih dia? Roti tadi, bikin roti gembong dia. Dites dia. Sekali-kali tester, waktu kayak gini rotinya dibawa. Ya. Siapa ya? Masuk. Ini biar didengar gitu suaranya. Enak nggak rotinya gitu ya? Jangan-jangan hanya sosial medianya aja yang bilang enak misalnya gitu. Nah ini kan harus dicoba gitu ya. Ini kan juga target market kan. Kira-kira gitu ya. Oke, dapat ya? Sudah ngisi? Nah, ketika tahu marketnya, kemudian kita punya produknya, terjadi transaksi enggak? Terjadi transaksi enggak kalau kita tahu produknya, kemudian tahu marketnya? Belum, karena apa? Tidak ada penghubung. Maka penghubung itu yang dinamakan distribusi. Maka bagaimana target market yang di sini itu bisa mendapatkan produk Anda? Nah, ini coba cari cara. Kira-kira kalau saya itu pengen servis gitu ya. Itu kira-kira servis motornya itu gimana caranya ya? Bisa nggak tinggal telepon aja mas? Servis mobil saya bisa nggak? Tinggal telepon aja. Bisa. Teleponnya kemana? Nomor telepon bengkel saya dapatkan dari mana? Dari Facebook, Instagram. Berarti harus mengunjungi Facebooknya bengkel Autocar kan gitu ya. Berarti ada Facebook kan? Berarti bisa menghubungi Facebook ya, bengkel ini kan gitu ya. Terus apa lagi? Kalau saya membelikan istri saya gamis, lewat mana bu? WA. Saya nggak tahu WA-nya dengan Instagram. Instagramnya harus ketik apa? Hah? Humaira apa ya? Oke, diketik itu, terus di sana disuruh apa bu? Jadi di sana diklik video, terus video masuk kepada kontak person, lalu pesan lewat WA, gitu ya. Nah itu distribusi, berarti distribusinya lewat sosial media. Oke. Distribusi itu ada dua paling tidak. Distribusi itu bisa produknya yang aktif mendatangi target marketnya, bisa target marketnya yang aktif mengakses produknya. Jadi kalau misalnya Instagram tadi, itu berarti kategorinya yang mana? Produk yang aktif atau target market yang aktif? Makanya target market yang aktif kalau di sosial media, ya kan? Nah, beda kalau misalkan Anda blast. Kalau Anda blast, berarti Anda yang aktif ke target market. Jadi ini database yang 100 itu kan punya itu, langsung di blast. Ini berarti produk yang aktif ke market. Anggap ya sini ya. Maka distribusi itu ada mendatangi dan didatangi. Prinsipnya aktif pasif gitu aja. Jadi mendatangi berarti produk aktif ke target market.
Didatangi berarti produk didatangi target market. Sampai di sini paham? Paham ya? Produk mendatangi target market. Berarti di sini pakai cara apa? Plus tadi ya. PA. Ya, terus door to door pakai sales force, pasukan sales. Jadi misalkan gimana caranya supaya bengkelnya rame? Jadi ada salesnya, sebar flyer ke orang-orang yang punya mobil, ditaruh di wipernya mobil. Ini berarti mendatangi, ya kan? Apalagi? Brosur, flyer sama. Oke, terus? Afiliasi. Jadi bukan pakai karyawan kita, tapi pakai afiliator, gitu ya. Terus apa lagi? Tanya ya di sini. Oke. Kalau didatangi tadi sosial media, oke. Sosial media. Terus apa lagi? Tadi website, ya. Website atau marketplace dan sebagainya masuk sosial media. Apalagi toko offline, punya toko sendiri, toko bengkel ya itu ya. Itu punya toko sendiri, itu adalah didatangi, ya kan? Dan sebagainya. Bisa dikembangkan ya di sini ya. Prinsipnya mendatangi dan didatangi. Kalau ini adalah aktif, kalau ini adalah pasif ya. Sehingga konsumen itu bisa mendapatkan produk kita kalau produk kita atau bisnis kita yang aktif ke target market atau target market yang aktif ke bisnis kita, begitu ya. Nah, tadi kan udah disampaikan kalau saya sudah punya Instagram, saya sudah punya bengkel, saya sudah punya sales, saya sudah punya dan sebagainya. Tugasnya adalah buat kanal distribusi minimal 5 kanal, 5 jalur distribusi yang baru, yang belum dibuat. Oh, sudah punya Instagram tapi belum punya TikTok, tulis berarti saya harus bikin TikTok usaha. Sudah punya toko offline tapi saya belum punya website, tulis berarti 5 jalur distribusi yang tak eksekusi ke depannya adalah saya harus punya website usaha. Ya. Saya nggak punya sales yang biasanya keliling. Oke, saya kepingin salah satu kanal yang mau tak optimasi adalah punya sales itu apa Pak? Tulis. Bahkan ada istilahnya itu pakai kongsinyasi ya. Titip produk kita ke toko-toko orang lain. Misalkan Mbak Titin, loh saya nggak punya toko Mas, gimana? Ya udah, titip ke toko-toko yang lain, itu dioptimasi juga. Titip toko, titip produk ke toko. Buat 5 kanal distribusi. Dapat ya poinnya ya? Lalu promosi. Nah, promosi adalah bagaimana cara Anda menjual produk. Kira-kira pakai media apa? Ya, 1 sosmed bisa. Terus menjual produknya seperti apa? Menjual produknya sebar brosur, kontennya apa? Nah, jadi kalau promosi itu lebih kepada apa isinya, jualannya apa? Misalkan, ayo beli 1 gratis 1, misalnya gitu ya. Nah itu ada papan promonya di pinggir jalan, itu bisa. Jadi cara jualan saya adalah setiap tokonya Roti Nuruto tak bikin papan promo, ada tulisannya beli 1 gratis 1. Menarik kan? Akhirnya orang tertarik untuk beli karena ada promonya. Medianya adalah offline misalnya, atau medianya pakai papan billboard, pakai papan promo.
atau promo khusus hajatan, diskon sekian. Oh, berarti kontennya adalah kasih potongan harga. Sehingga potongan harga memicu orang membeli. Nah, gitu. Jadi promosi di sini adalah poinnya bagaimana cara agar konsumen beli. Kalau distribusi, bagaimana cara konsumen bisa mendapatkan. Jadi, oh tahu, oh ini ada kopi ya, ada bibit kopi di sini. Terus supaya beli itu gimana? Berarti harus diiming-imingi kan, diiming-imingi gulanya. Nah itu gitu. Apa gulanya? Potongan harga kah, cashback kah, beli satu gratis satu, free-freean, ya. Atau misalkan Rafathar pernah ngafe di sini, nah itu kan bikin orang tertarik, gitu ya. Nah itu juga menjadi bahan promosi gara-gara apa? Endorse orang tokoh atau terkenal, gitu ya. Kasih testimoni lah itu kan juga promosi, ya kan? Oh kasih testimoni apa? Nah, itu juga. Nah, tugasnya adalah hubungi, datangi iklan ke database untuk beli produk Anda. Jadi buat penawaran. Jadi kalau misalkan ini sudah ada 100 database target market, maka di bagian ke-6 kita harus menghubungi, mendatangi, mengiklan ke database untuk beli produk Anda. Itu PR. Nanti PR-nya nanti akan ada rangkuman, nanti bisa difoto. Ya. Silakan. Iklan database itu maksudnya kita bisa kayak melalui Blast WA gitu kan? Bisa Blast WA gitu bisa, ya. Atau mungkin apa namanya pakai iklan juga bisa, bebas. Pokoknya kan sasaran. Jadi poinnya di target market adalah kita tidak semua orang itu adalah bisa membeli produk kita, ya kan? Kalau orang nggak butuh gimana? Misalkan Pak Abdul gitu. Pak Abdul ini kan misalkan produsen teh herbal, ya. 7 miliar orang di dunia ini ditawari semua, efektif nggak? Enggak, karena tidak semua kepingin punya usaha teh, betul kan? Maka sumber daya adalah kemampuan atau sesuatu yang kita miliki, ya, untuk kita menjalankan bisnis kita. Jadi kira-kira sumber daya apa yang kita butuhkan dan harus kita penuhi. Sebagai contoh, tadi ada aktivitas. Nah ini gini, sumber daya itu berarti kita coba balik. Nah, ini kan tadi 4 pilar. Ini diganti sumber daya. Sumber daya. Di sini 4 pilarnya. Yang satu ya, ini marketing, ini operasional, ini HRD, ini finansial. Nah, sumber daya itu ada sumber daya tentang cara, metode. Ada sumber daya tentang mesin. Ada sumber daya tentang bahan, material. Ada sumber daya tentang manusia dan ada sumber daya tentang uang. Nah, tadi bicara tentang aktivitas marketing. Nah, sekarang lagi tren TikTok. Ternyata saya nggak tahu caranya TikTok, ya. Atau saya harus misalkan TikTok dan sebagainya, butuh sumber daya tentang metode. Maka kita harus belajar marketing, ya, cara bagaimana marketing. Nah, sumber dayanya apa? Tentang metode. Kita butuh apa misalkan? Cara upload, berarti misalkan guru. Nah, jadi dia. Mesinnya pakai apa? Mesin itu kan bahasa lainnya alat. Berarti kita harus punya HP untuk upload. Edit video pakai apa? Aplikasi. Ya, aplikasi alat juga ya, software apa? Software. Misalkan pakai apa? Harus install apa? CapCut, VN. Nah, kan itu harus diinstal apa?
Material untuk marketing, sumber dayanya apa? Berarti harus punya bahannya. Apa yang mau, misalnya bahannya adalah tentang fashion tadi, berarti harus ada baju-baju yang harus dijadikan bahan marketing ya. Berarti misalnya dress ya, atau produk sampel itu dia. Siapa yang mengeksekusi tentang marketing? Saya sendiri, atau ada karyawan, atau ada freelance gitu ya. Berapa jumlah dananya yang dibutuhkan untuk marketing? Pokoknya 1 bulan saya anggarkan 1 juta per bulan misalnya. Nah ini juga sama. Sumber daya. Kita list sumber daya yang kita punya. Lalu kita list semuanya. Lalu tinggal Anda pilih. Jadi 9 sama 10 ini nyambung. Jadi kalau misalkan tentang sumber daya nanti kan ini, kita butuh trainer, kita butuh coach, kita butuh mentor. Nah di sini juga sama tentang mengoperasionalkan tutorial bikin kopi misalkan, ini tergantung ya usahanya apa. Terus HRD ini juga cara rekrut karyawan, cara training karyawan. Di sini juga cara bikin laporan keuangan, cara bikin laporan laba rugi, cara bikin laporan neraca. Nah gitu ya. Mesin di sini misalkan untuk membuat laporan ini ya, satu kita butuh komputer. Ya, kita butuh ATK ya. Terus di sini HRD untuk training karyawan kita butuh kelas, ruangan, room, latihan dan sebagainya. Materialnya kita butuh materi, butuh kurikulum. Nah ini nanti kita tulis semua ya. Di sini seluruh 4 pilar dan 5M. Nah nomor 9 sama 10 itu hanya tinggal bedanya gini. Kalau dari sumber daya yang bisa kita penuhi, segera penuhi. Oh, HP saya punya sendiri, komputer saya punya sendiri. Terus habis itu saya materi-materi tentang marketing saya punya sendiri, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang nggak punya, kita harus pakai jalan mitra, kolaborasi, ya kan? Apa misalkan, contoh di bisnis saya gitu ya. Saya nggak punya dekor misalkan, ya sudah saya coba bermitra dengan Bu Tantri, ya kan? Dekornya nanti kalau dekor walimahan saya ambil beliau, berarti kan mitra. Karena saya nggak punya dekor dan saya nggak ahli dekor, kan itu mitra. Nah bahkan mitra dalam hal marketing bisa, kayak afiliator itu kan mitra, bukan karyawan kita. Kita nggak punya ahli marketing, kita akhirnya bermitra afiliator, lagi gitu ya. Jadi 9 dan 10 itu bedanya. 9 itu internal, 10 itu eksternal. Tapi kalau 9 itu tugasnya checklist sumber daya yang segera kita miliki. Jadi kalau nggak punya HP tapi kepingin punya HP, maka itu jadikan HP kantor. Kalau nanti suatu saat nggak punya komputer, terus kita kepingin punya komputer, itu jadi aset kantor. Tapi sesuatu nggak harus kita miliki semuanya. Kita bisa bermitra. Pengen usaha teh, tapi saya nggak bisa produksi. Ya udah mitra dengan Pak Abdul. Nah, saya ahlinya apa? Marketing. Ya sudah marketing. Bisa jadi Pak Abdul Karim mungkin mitra dengan kita dalam hal marketing. Nah itu gitu ya. Jadi 9 itu internal, 10 eksternal. Maka ketika eksternal, perlakuan kita adalah buat list mitra, hubungi, datangi, dan ajak kerja sama. Begitu ya. Ya. Jadi ada bisnis itu kan ownernya kadang nggak harus satu ya. Jadi ada mungkin 3 saudara atau berapa kan gitu. Jadi bisnisnya adalah makaroni mambo. Tahu makanan makaroni? Tahu ya, makaroni pedas itu yang kemasan plastik gitu ya. Ini tidak tampilkan gambarnya. Jadi
Apa bisnis yang dijalankan? Bisnis yang dijalankan adalah makaroni aneka rasa. Ada yang berjual level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Kenapa menjalankan itu? Bisa simpel ya, karena suka dengan camilan dan ingin bantu orang. Bantu orang tadi bisa diterjemahkan bangun masjid, bantu anak yatim, bantu apa kan gitu. Melalui wasilah bisnis. Visi 10 sampai 30 tahun kata gimana? 30 tahun lagi pengen seperti Garuda Food. Jadi udah jelas. Sama seperti Mas Akbar tadi, pengen seperti Trek gitu ya. Jadi Trek itu adalah perusahaan persewaan mobil gitu yang juga udah besar gitu ya. Terutama di Surabaya. Nah, ini udah jelas. Visinya clear. Mau omset berapa? Katakanlah nanti omsetnya 1M pertama. Definisi bisnisnya adalah usaha membantu orang bisa mendapatkan camilan sebagai teman kerja atau santai. Jadi kalau kita kerja nyantai supaya nggak ngantuk dan sebagainya, maka camilan ini sebagai solusi, gitu ya. Jadi bisnis itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan orang. Maka bisnis definisinya adalah membantu orang bisa mendapatkan camilan sebagai teman kerja atau santai. Target-targetnya siapa? Karena camilan pedas-pedas, maka tidak semuanya bisa jadi target market. Bayi pasti nggak mungkin, ya kan? Anak-anak kecil juga nggak mungkin. Maka dimulai dari anak SMP, SMA, kuliah, dan karyawan kantor. Spesifik. Jadi target marketnya adalah beberapa kelompok target market. Tingkat ekonominya dia nggak ambil pasar atas, tapi nggak ambil pasar bawah. Tingkat ekonominya adalah menengah. Kenapa? Karena secara harga itu 15.000. Jadi camilan 15.000 kan ya lumayan lah. Setelah merek-merek yang ada di supermarket di luar sana. Keinginan marketnya apa? Enak, pedas, sama murah. Oke, 15.000 dianggap murah untuk ukuran makaroni. Produknya nilai tambahnya apa? Produknya adalah snack makaroni dengan berbagai rasa tadi. Kenapa konsumen harus memilih produk? Karena enak, unik, murah. Apa kelebihan selain daripada produk? Sebagian keuntungan untuk disedekahkan. Berarti ini ada benefit spiritual. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian distribusinya adalah toko online dan tempat konsinyasi. Jadi nggak punya toko offline. Jadi titip aja di supermarket, Indomaret, apa dan sebagainya. Yang penting adalah proses untuk masuk ke sana itu semuanya dilengkapi. Nah, misalnya PIRT juga ada dan sebagainya. Itu gitu ya. Promosinya apa konten promonya? Konten promonya adalah snack enak, snack pedas, snack murah. Medianya karena target marketnya ini remaja, SMP, sukanya lihat Facebook dan Instagram, maka media yang paling cocok adalah Instagram dan Facebook. Makanya di dalam snack makaroni ini tidak diiklankan di Google, ya kan? Nanti media juga, pemilihan media harus cocok dengan target marketnya. Bagaimana optimasinya? Optimasinya dengan iklan misalkan. Nah, Instagram Ads atau Facebook Ads. Kemudian income stream-nya adalah dari mana saja sumber pemasukan Anda, dari toko online, dari konsinyasi, dari keagenan, jadi ada resellernya juga. Itu juga menjadi sumber pemasukan. Apa aktivitas utamanya? Aktivitas utamanya sebagaimana aktivitas 4 pilar: marketing, sales, operasional, dan produksi. Produksi, finansial atau keuangan, SDM atau personalia. Sumber daya yang dimiliki, metode atau cara produksi makaroni, alat dapur dan packing, makaroni dan bumbu, staf produksi dan distribusi, dan modal produksi. Jadi di sini tidak ada langsung produksi, langsung distribusi ke orang-orang, ada sales dan sebagainya. Partnernya, nah ini partnernya. Mitra pada metode adalah mentor bisnis, pada mesin, toko peralatan dapur, pada material, supplier bahan baku. Kemudian pada manusia itu adalah karyawan atau freelance-nya. Kemudian mitra pada uang adalah investor. Maka cost structure-nya adalah biaya HPP, operasional, promo, gaji, dan biaya lain-lain. Nah, ini adalah cara membuat BRM 1.0. Nah, coba teman-teman mungkin bisa bisa diperhatikan, atau mungkin dari ada yang sudah submit belum?
Ada yang juga ya? Oke, coba saya lihat di HP. Ini coba hubungin 5 kanal distribusi, ya kan? Terus hubungi datangi iklan ke database market. Bila perlu, ini tadi udah ketemu kan? Oh ternyata dekor saya itu dikenal karena modelnya, ya, yang itu unik-unik, misalnya gitu ya. Nah, target marketnya ditanyain juga, yang belum beli itu tanyain juga. Kamu pengennya nikah kayak gimana? Bisa jadi kita berubah produk, nggak apa-apa. Yang penting apa market fit. Oh ya udah, tak bikinkan produk yang sesuai keinginanmu. Nanti harganya sekian, nanti gitu masuk. Masukannya dicatat, aktivitas harian sudah full kan ya? Sudah full berbisnis semuanya kan? Dan ada yang kerja, berarti ini biasanya tantangannya adalah biasanya tiap hari kerja. Begitu jadi pengusaha, bingung yang harus dilakukan apa? Ya kan? Oh, kalau biasanya tiap hari kerja dikasih kerja sama atasan. Nah sekarang nggak ada yang ngasih kerja. Akhirnya bingung mau ngapain. Nah ini penyakitnya nomor 7. Nggak punya checklist aktivitas harian, action plan-nya ya ada. Akhirnya tiba-tiba Sabtu Minggu kok nggak pegang uang gitu ya. Karena apa? Senin sampai dengan Jumatnya dia tidak merencanakan. Nah itu, harus checklist aktivitas harian, sumber daya yang segera dimiliki, mitra dan sebagainya, sehingga semuanya catat. Nah itu Pak, saya tanya pada teman-teman, kira-kira kalau sudah dibayangkan seperti ini, jadi pengusaha sama jadi karyawan, kira-kira enak mana? Ya sama-sama enaknya. Ya karena apa? Jadi karyawan ada konsekuensinya, jadi pengusaha juga ada konsekuensinya. Intinya kita itu jangan boleh ngeluh, gitu loh. Kalau sudah bisnis jadi pilihan, maka kita tinggal eksekusi. Yang jadi karyawan, ya karena sudah kita dikasih amanah suruh belajar, ya kita tinggal eksekusi. Semuanya adalah pilihan. Bukan enak gak enak, bukan benar dan salah. Maka dulu yang karyawan sekarang pengusaha itu juga ya harus menanggung pilihannya dan harus komitmen. Nah, yang paling penting yang bisa menggerakkan kita semua adalah visi nomor 1. Ya, jadi visinya harus dikelirkan. Oke, saya rasa mungkin kalau ini BRM ini memang kalau satu hari memang tidak cukup. Makanya nanti dibedah lagi di KPP. Kelompok pendampingan bisnis itu ada 14 kali pertemuan. Jadi nanti kita membahas tentang mulai dari yang pertama purpose of life. Jadi KPB itu 14 kali pertemuan itu hanya membahas tentang bagaimana kita banjir order aja, jujur banjir order. Pertama bahas purpose of life. Jadi nanti purpose of life kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian bahas business mastery. Kemudian bahas redefine your business dan income stream. Yang keempat bahas extreme solution. Yang kelima spesifik kita bahas target market sendiri satu pertemuan. Yang keenam kita membahas tentang add value atau product mastery. Ya. Yang ketujuh kita membahas 7 jurus banjir order. Lah 7 jurus banjir order itu dipecah lagi menjadi 7 pertemuan. Itu 7 materi, ada distribution, brand activation, marketing communication, sales optimization, reputation, number of transaction dan preference. Jadi 7 jurus banjir order. Jadi mudah-mudahan kalau kita belajar di KPB, kita bisa mendalami lagi materi BRM tadi. Ya, materi BRM-nya nanti kita akan bedah lagi. Gini sampai nomor 7. Nanti ini ada program lanjutannya, insya Allah juga gratis, itu ada OYC. Ya, insya Allah kalau teman-teman sudah siap. Nah itu untuk KPB ya. Nah, baru nanti ada BRM 3.0. Jadi untuk yang level group, sehingga kita bisa juga melanjutkan. Jadi bisnis itu melalui tangga-tangga tahapan-tahapan kehidupan tadi ya. Oke, kira-kira dari apa yang kita bahas sekarang, saya ingin mungkin 1 atau 2 orang menceritakan perbedaan sebelum Anda belajar BRM sama ketika Anda sudah mengisi BRM. Kira-kira apa yang Anda dapatkan? Mungkin ada yang mau angkat tangan? Silakan. Siapa?
yang sudah mengisinya agak sulit tadi. Nah, kira-kira semakin mengerjakan BRM semakin puyeng ya, atau semakin wah kayaknya iya memang ini belum dapat pemasukan karena iya jawabnya aja belum tadi ini yang istilahnya belum biasa bikin. Nah kira-kira siapa ya? Ayo mau oke silakan Bu. Apa yang Anda dapatkan sebelum ikut BRM dan setelah ikut BRM? Di ini aja sih tahu ya bagian kerjaan kita. Apa kita awali dari Superman dulu, tapi suatu saat kita punya seperti ini. Ya. Terutama ini sih di produksi karena selama ini masih di kendala di Produksi. Ya, alhamdulillah kalau permintaan sudah lumayan kita karena kita masih mengandalkan orang lain ya, jadi dia juga punya jadwal, jadi kita nggak bisa terus-terusan gitu, kita yang menyampaikan jadwal dia. Berarti mitranya cuma terbatas. Ini udah kemarin udah usaha nyari-nyari tapi belum ada yang sebaik ini gitu. Oh gitu, ya. Dan ini tuh sebenarnya banyak banget minusnya gitu loh. Nah makanya itu, kan kolom nomor 10 kan tidak dilengkapi ya. Ini mitra, ya kan? Jadi memang dulu saya juga gitu. Mitranya satu, jadi malah saya diolak-walik sama mitra, iya kan? Tapi begitu kita mitra banyak kan, dengan tadi menyampaikan bahwa kolom yang sebelah kanan itu tidak ada masalah, permintaan selalu ada. Tapi begitu diadakan lalu Anda taruh meja, nah, jadi dikerjakan lalu dilihat kita mau melangkah yang seperti apa, itu pasti nyambung. Nah, nanti kita akan tahu keterkaitan antara kolom ini, begitu. Nah, itu nanti membaca BRM. Tapi saya punya pesan bahwa mungkin kalau di luar sana itu ada istilah kalau pelatihan-pelatihan itu ada ilmu kulit sama ilmu daging, ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita share terkait dengan BRM ini memang adalah dagingnya, gitu ya. Tapi saya mau pesan, sedaging-dagingnya ilmu, gitu ya. Itu kalau tidak diolah, pasti juga akan busuk juga. Maka poin saya adalah bagaimana kita mengolah daging ilmu ini dengan cara kita mengerjakan tugas-tugas atau PR di sini. Boleh nanti kerjakan nih tanya jawab di WA, tanya jawab nanti di grup, atau nanti kita ketemuan offline lagi. Maka sedaging-dagingnya ilmu kalau tidak diolah pasti akan busuk. Maka jangan sia-siakan kesempatan ya, walaupun kita berkorban, kita sudah dapat dagingnya ilmu. Nah, sehingga kita bisa untuk mengolah ilmu tadi agar menjadi bisnis kita senantiasa jalan, bertumbuh, dan juga bisa scale up. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.